tema dalam Bincang Dhamma kesempatan ini, bagaimana sebagai anak kita berperanan di dalam keluarga Buddhis, sehingga kita mungkin mengasumsikan kita berada atau tinggal di keluarga Buddhis, atau minimal kita simpatisan Buddhis. Jadi keluarga Buddhis bukan berarti semua harus dibuktikan dengan KTP sebagai umat Buddha. Tetapi minimal, walaupun mungkin bukan KTP-nya Buddhis, tetapi masih menjalankan Dharma. Yang inti Dharma adalah mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi kita temanya memang peran anak dalam keluarga Buddhis, tetapi bukan berarti yang ber-KTP Buddhis semua yang boleh ikut di sini. Nah, saudara-saudara yang berkumpul di kesempatan ini ataupun yang mengikuti acara ini, baik secara langsung maupun mungkin nanti juga melihat rekamannya, sebelum kita memahami ataupun sebelum kita melakukan tindakan yang cocok, apa ya, seperti yang dikatakan oleh saudara moderator, saudara Astika, adalah apa ya yang harus kita lakukan, peranan kita apa ini? Nah, kita masing-masing, karena kita semua pasti punya orang tua, kita pasti pernah sebagai anak, atau bahkan masih sebagai anak, karena kita juga orang tua kita tetap yang ini, ayah kita ya ini, ibu kita ya itu, tapi apakah mereka sudah meninggal ataupun masih hidup, itu urusan lain, tetapi ikatan kita dengan orang tua tidak pernah terputus. Nah, sekarang kita harus melihat diri kita dulu. Kita masing-masing mengamati diri kita dulu. Kita ini sebetulnya bagaimana ya? Sebagai anak ini kita kelakuannya bagaimana? Karena kalau di dalam Dharma, manusia itu ada kecenderungannya. Jadi, kecenderungan kita, dominasi kecenderungan kita ini apa? Kalau kita sekarang mengenal bahwa sumber ataupun akar perilaku kita itu adalah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka orang-orang atau anak-anak yang dominan karena ketamaan, biasanya dia juga, hidupnya sangat serakah, sangat tamak. Kemudian kalau diajak berbuat baik, ayo kita sering ke wihara, ayo kita sering mengikuti Bincang Dhamma. Untuk apa, lebih enak nonton televisi di rumah, lebih enak kita nonton film di rumah, lebih enak kita kuliner di mana. Jadi ini adalah orang-orang yang berdasarkan ketamaan, dominan ketamaan. Mungkin kita masing-masing punya. Ketamaan itu kita juga punya ya. Jadi kadang kita disuruh ke wihara, ayo ke wihara. Aduh, males mager, males gerak. Kita kadang ada seperti itu. Tetapi ini yang dominan. Jadi sepanjang waktu kalau diajak ke wihara, males. Saya nggak mau. Saya lebih senang nonton, saya lebih senang makan, saya lebih senang tidur. Ini adalah orang-orang yang dominan ketamaannya. Kita renungkan dulu, saya termasuk dominan nggak ya ketamaan saya? Nah, nomor dua adalah manusia-manusia yang dominan dengan kebencian. Jadi isinya ngeluh saja. Ya, kalau istilah sekarang apa ya? Istilahnya mungkin demanding atau apa itu istilahnya anaknya. Jadi pergi ke wihara, aduh, wihara ini males aku. Wah, cerewet terus orangnya semua, nggak suka saya. Terus kemudian, ayo ke wihara, ada ceramah itu, Bante itu, atau pandita ini, nggak mau, itu males saya dengerin dia. Kemudian nanti kalau di wihara, begitu lihat ada orang tuh, lihat itu, si A itu gayanya, wah sok sekali, duduk diam meditasi, apa itu? Wah, sok-sokan. Nah, jadi isinya kebencian terus. Belum lagi dia ngomel tentang, aduh, wihara ini kok nggak ada ini ya, kok nggak disediakan busa yang enak ya, wihara kok nggak habis kebaktian diadakan, ada minumannya, ada snack ya. Jadi demanding banget. Pokoknya isinya itu kebencian, gosipin orang, terus kemudian minta sesuatu, pokoknya kurang ini, kurang itu.
Banyak. Nah, kita kadang-kadang juga ada demandingnya seperti itu, tapi apakah itu dominan? Nah, jadi ada ketamaan, ya, kemudian ada kebencian, kemudian juga ada anak atau manusia yang dominan dengan kegelapan batin. Jadi kalau kegelapan batin ini adalah anak-anak yang nggak mau pusing dengan dunia. Dunia mau apa, saya nggak mau pusing. Pokoknya aku hidupnya tenang. Aku tidak mau urusan dengan orang lain. Aku cuek. Biara mau ada kegiatan, cuek. Tetanggaku ada penderitaan, cuek. Temanku sakit, cuek. Pokoknya aku nggak mau pusing. Dan kalau dikasih tahu juga nggak pernah mau terima. Ya, kemudian suka ngomong yang kasar-kasar, ngomong yang jorok-jorok, dan juga ada yang tidak berbakti dengan orang tua. Nah, ini kalau kita sekarang renungkan, saya ini kok sama orang tua kurang cinta ya. Saya kok rasanya sama orang tua cuek ya. Orang tua mau ngapain saya nggak pusing, orang tua sakit saya juga nggak mau pusing. Wah, hati-hati, itu adalah sebetulnya itu kegelapan batin itu yang paling dominan di diri kita. Nah, jadi sekarang dominannya apa? Ketamaan, kebencian, atau kegelapan batin. Kemudian, di dalam Dhamma disebutkan lagi, kalau tiga hal ini, kekurangannya banyak, ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ada satu lagi, jenis manusia yang memiliki kualitas batin yang lebih baik, ya, daripada yang dominan dengan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi orang ini ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya itu agak tipis, tidak terlalu dominan. Nah, orang-orang ini sebetulnya adalah orang yang memahami hal yang baik maupun yang buruk. Nah, nanti kalau tahu hal yang baik dan yang buruk, perilaku baik, perilaku buruk, misalnya, kalau menjalankan sila kan itu perilaku baik. Saya milihlah hidup ini menjalankan sila. Berbakti kepada orang tua itu baik. Nah, saya milihlah berbakti kepada orang tua. Merawat orang tua itu baik. Saya milihlah merawat orang tua. Nah, sebagainya. Itu sebetulnya adalah orang yang ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya sedikit. Nah, kita hendaknya bisa menuju ke sana nih, arahnya ke ya, malam ini ataupun kesempatan ini, sehingga kita nanti selesai acara ini, apa sih peranannya saya ya di dalam keluarga Buddhis? Nah, minimal saya bisa membahagiakan orang tua. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin saya mulai menipis ini ya. Nah, itu orang-orang yang menipis kegelapan batinnya, orang yang menipis ketamaan dan kebenciannya ini, mereka-mereka yang menjaga perilakunya. Mereka-mereka yang dalam bertindak, berbicara maupun berpikir itu mempertimbangkan perasaan orang tua, mempertimbangkan perasaan keluarga, mempertimbangkan perasaan lingkungan. Jadi nggak maunya sendiri main hajar dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 jenis ini yang disampaikan di dalam Dhamma. Jenis manusia, jenis anak seperti itu. Saudara-saudara, sekarang kalau kita sudah memahami ada keempat jenis tersebut, maka sekarang kita kemudian apa ya? Saya niatnya mau jadi anak yang baik, yang kurang ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Bagus, itu menjadi sasaran kita. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma juga disampaikan, kita menjadi anak itu adalah penerus dari orang tua. Ya, kita akan dilanjutkan dari orang tua, kemudian kita ini sebagai penerus dari orang tua, nama kita ini juga dikasih nama yang ada hubungannya dengan orang tua, misalnya dengan marga. Ya, kita ada marga tertentu. Ini sebetulnya berhubungan dengan orang tua marga kita. Misalnya si A namanya katakanlah marganya menggunakan Halim misalnya. Jadi Sulistyo Halim misalnya. Maaf kalau ada yang sama namanya, mudah-mudahan saya pilih yang saya belum pernah dengar nama ini, tapi tentu dari sekian banyak alternatif ada nama ini. Nah, ini tapi minta maaf dulu, Sulistyo Halim misalnya. Sulistyo Halim ini anak dari Pak Halim yang mungkin bapaknya namanya Teguh Halim misalnya. Kakeknya mungkin namanya
Joni Halim misalnya, dan seterusnya. Jadi ada nama keluarga Halim. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang si anak ini, misalnya Setiawan Halim atau siapa tadi, kemudian dia dominan ketamaannya misalnya, wah sudah, pokoknya saya yang penting santai hidup, tidak mau susah, ya saya tidak mau kerja, males misalnya. Maka nanti orang tua ini akan dipandang negatif dengan lingkungan. Karena anaknya, si Setiawan Halim ini kok males. Kemudian lingkungan mengatakan, bapaknya ini kok nggak memperhatikan ya anaknya. Anaknya males gitu kok nggak disuruh kerja. Ya kalau bapaknya hidup terus, kalau bapaknya nanti meninggal, kan kasihan anaknya. Ini bagaimana bapaknya ini? Nah, jadi bapak yang tidak tahu apa-apa ini kena karena kelakuan anak yang tidak bisa membangun nama baik orang tua. Nah, sebaliknya, kalau si Setiawan Halim ini rajin, pekerjaannya rajin, kemudian sukses, kemudian dunia spiritual juga dia maju, maka keluarga ini juga mendapat pandangan positif dari lingkungan. Lingkungan akan mengatakan, wah hebatnya orang tuanya ini, keluarga Halim memang hebat-hebat semua itu, anaknya juga baik, anaknya juga rajin, wah nggak sia-sianya orang tuanya didik. Padahal mungkin orang tuanya nggak didik-didik banget, tapi orang tua dapat nama baik. Bahkan mungkin dikatakan, aduh ini si Setiawan Halim ini bisa mengangkat nama leluhurnya, itu keluarga Halim semua, sampai kakek neneknya, sampai leluhurnya, aduh bangga banget itu punya anak yang sehebat itu. Nah, jadi kita ini masing-masing sebagai anak diikat dengan nama yang menghubungkan dengan orang tua, menghubungkan dengan kakek nenek, menghubungkan dengan leluhur dan lain sebagainya, sehingga kelakuan baik kita bisa berpengaruh dengan nama baik mereka. Bahkan kalau dulu mereka namanya kurang baik misalnya, bisa terangkat nama menjadi nama baik. Misalnya, wah anaknya baik sekali ya, padahal dulu kakeknya, bapaknya, aduh jahat-jahat sekali, jadi musuh masyarakat, tapi kok anaknya baik. Nah, jadi ini berarti bisa terangkat dengan kebaikannya. Sebaliknya, kalau si Setiawan Halim ini misalnya tadi melakukan hal-hal yang buruk dengan perilaku, dengan ucapan, dengan pikiran, maka orang tuanya yang baik, leluhurnya yang baik ini pun dapat nama buruk. Akan dikatakan, aduh kasihan ya, kakek neneknya padahal baik, orang tuanya baik, bapak ibunya baik, kok anaknya kayak gitu. Nah, saudara-saudara, jadi kita dimanapun berada, apakah kita tinggal satu kota dengan orang tua atau leluhur kita? Apakah kita tinggal di kota yang berbeda? Apakah kita tinggal di negara yang berbeda sekalipun? Nama kita ini terbawa sampai kemana-mana sehingga perilaku kita harus kita jaga baik-baik. Nah, sekarang kalau kita sebagai anak, kita di dalam Dhamma disampaikan minimal kita punya 3 kesempatan kalau kita sebagai anak. Yang pertama adalah anak yang kualitasnya samalah dengan orang tua. Jadi ketika misalnya si Setiawan Halim tadi, kelakuannya biasa-biasa saja. Orang lingkungan akan mengatakan, ya biasalah itu memang keluarga Halim begitu itu. Sama dari kakeknya, dari bapaknya, dari anaknya, sama, tidak ada bedanya. Tapi ada juga kesempatan yang diberikan anak yang lebih rendah daripada orang tuanya. Kelakuannya, nama baiknya, sehingga aduh sayang ya si Setiawan Halim itu menjelekkan orang tuanya maupun leluhurnya. Nah, tapi ada yang ketiga yang lebih hebat lagi adalah bahwa anak menjadi lebih hebat daripada orang tuanya kalau bisa di segala bidang, tapi dari bidang yang positif. Sehingga, dulu bapaknya itu ya cuman sponsor wihara-wihara daerah aja. Daerahnya dia tinggal di kota A,
Wah, bapaknya cuma sponsor di situ. Wah, tapi anaknya nih Setiawan Halim ini, wih, dia nyponsori bahkan di luar pulau, di luar kota, di luar negeri. Aduh, ini memang anak yang luar biasa. Ini anak yang baik sekali. Dulu bapaknya belum pernah jadi biku, belum pernah jadi samanera. Kakek neneknya juga tidak pernah tinggal di biara. Tapi ini, aduh, si Setiawan Halim ini hebat sekali. Dia bisa jadi samanera sementara, malah sekarang jadi biku dan lain sebagainya. Aduh, ini memang anak jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Nah, saudara-saudara, kita sekarang bisa memahami bahwa urutannya adalah kita ini anak tipikal yang mana? Dominan apa? Ketamaan, kebencian, atau kegelapan batin? Atau yang tipis ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Sehingga kita punya niat untuk berbuat baik, menolong orang tua, memperbaiki nama baik orang tua. Kemudian kita juga punya 3 kesempatan sebagai anak. Apakah kita ini ya sama-sama saja? Sudahlah, prestasi orang tua segitu ya segitulah. Dulu rumahnya orang tua satu, ya sekarang ya saya pakailah rumahnya orang tua itu satu aja. Atau malah lebih jelek, dulu orang tua rumahnya satu, sekarang malah nggak punya, di saya malah saya jual, saya kontrak rumahnya itu lebih rendah. Atau malah lebih tinggi, dulu orang tua rumahnya satu, sekarang saya yang kerja, sekarang saya jadi 3 rumahnya. Nah, membanggakan orang tua. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah ketemu yang seperti itu, kita kepingin menjadi anak yang sedikit ketamaan, kebencian, dan kegelapan batinnya, kita juga kepingin menjadi anak yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Sekarang, bagaimana caranya? Nah, kita sekarang akan berbicara tentang cara. Ada beberapa tahap yang disampaikan di dalam Dhamma. Yang pertama, kalau kita mau menjadi baik, kalau kita mau menjadi sukses, kalau kita mau menjadi melebihi dari orang tua, maka kita perlu memilih satu jenis yang kita sukai. Misalnya saya suka apa ya? Saya suka dagang. Nah, saya fokus ke dagang itu. Atau saya suka berceramah dhamma misalnya. Saya banyak belajar dari situ. Sehingga saya bisa punya keterampilan yang melebihi. Bahkan bukan hanya orang tua, kalau bisa melebihi dengan sekitar saya, teman-teman saya. Saya harus punya passion istilahnya, mungkin istilah yang lebih umum itu. Saya passionnya itu di mana? Apakah saya passionnya di seni? Apakah saya passionnya itu di dagang? Apakah saya passionnya di dunia spiritual? Apakah saya passionnya itu di bidang misalnya keterampilan, musik, lukisan, dan lain sebagainya, bengkel, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus menemukan passion kita dulu. Jadi, kita ini sekarang tanya pada diri sendiri, saya ini hobinya apa? Saya kepingin maju di bidang apa ini? Nah, passionnya itu nanti kita buktikan dengan kita pengen bekerja di situ, kita pengen banyak belajar di situ untuk memperdalam kemampuan kita. Nah, kalau kita sudah ketemu passion kita sudah mau belajar lebih banyak, maka kemudian tentu kita punya semangat untuk melaksanakan teori kita tadi. Jadi, saya sudah belajar nih tentang misalnya bengkel. Orang tua saya juga bengkel. Saya sekarang lebih banyak belajar bengkel karena belajar dari YouTube, saya belajar dari buku-buku, saya belajar dari internet, kemudian kemajuan perbengkelan ini juga maju sekali di seluruh dunia, karena saya punya kemampuan bahasa asing, saya sekarang banyak baca, dan lain sebagainya, sehingga saya melebihi orang tua saya. Tapi saya bukan hanya teori saja yang melebihi, saya harus lebih lagi di bidang praktek. Jadi yang saya teorikan tadi, yang saya sudah pelajari itu, saya harus laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya harus buka bengkel yang memang saya serius, sehingga orang-orang di sekitar saya, semua bengkel di sekitar saya mengatakan, aduh kalau saya ngerjakan ini nggak sanggup. Tapi kalau itu, ke Pak Setiawan Halim itu, wah, itu hebat sekali. Dia bisa yang saya tidak bisa. Nah, ini kenapa? Karena kita profesional. Kita kemudian belajar sungguh-sungguh dan kita melaksanakan sungguh-sungguh. Itu kalau di bidang misalnya perbengkelan. Kita senang di bidang musik misalnya. Wah, kita kemudian, tapi orang tua saya nggak bisa musik. Nggak apa-apa. Orang tua saya nggak bisa musik, tapi saya mau belajar musik. Dan saya senang dengan musik.
kemudian saya cari berbagai sumber, saya belajar, mungkin saya les musik, bahkan karena ini di dalam suasana pandemi, saya juga lesnya melalui jarak jauh, misalnya saya les sampai ke luar negeri, karena pandemi ini kita bisa belajar bahkan sampai dari luar negeri misalnya, saya les di sana melalui meeting online misalnya, sehingga kemudian saya bisa dapat ilmu yang banyak, dan saya kemudian praktekkan. Sehingga orang mengatakan, wih, dulu leluhurnya dia itu tidak bisa loh main musik. Ini anak ini kok pinter sekali ya sekarang main musik. Malah menjadi musikus terkenal secara nasional. Dia musikus terkenal di dunia. Oh, ini hebat sekali. Ini memang orang tuanya ini kasih kesempatan dia untuk belajar. Bisa memaksimalkan kemampuannya dia. Nah, ini. Jadi, pengetahuan yang kita sudah punya passionnya tadi, kita kerjakan semaksimal mungkin. Kemudian selain itu, kita juga berusaha untuk memperbaiki apa saja yang kita sudah kerjakan tadi. Yang kita sudah passion itu kita perbaiki, kita evaluasi. Bahkan kita evaluasi. Jadi saya sudah jadi musikus internasional. Sekarang apalagi ya mau saya tingkatkan ya? Wah, saya harus belajar lagi, bahkan mungkin dengan musikus jalanan saya coba belajar. Siapa tahu dia ada hal-hal lain yang saya belum pelajari. Nah, jadi kita lalu mengevaluasi hal-hal yang kita punya kelebihan, kita tingkatkan. Tapi hal yang kita merasa ada kekurangan, saya perbaiki, karena di dunia ini manusia selalu ada kekurangan, baik di dalam perilaku, di dalam ucapan, di dalam cara berpikir. Nah, kita belajar sepanjang waktu, kita terus belajar, sehingga hasilnya nanti kita menjadi maksimal, kita menjadi benar-benar menjadi menonjol di lingkungan masyarakat kita, sehingga itu dapat mengangkat nama baik orang tua, sehingga orang akan mengatakan, benar-benar hebat nih. Peranan anaknya di dalam keluarga Buddhis ini luar biasa sekali, karena dia benar-benar bisa membangun nama baik orang tua. Dan ini bisa di segala bidang. Saya misalnya senang di bidang, kalau tadi ada musik, ada kemudian bengkel, kemudian dagang, mungkin di bidang spiritual juga begitu. Wah, saya senang di dunia spiritual. Ayo, kemudian kita belajar, kemudian kalau kita memungkinkan ya, karena kita sudah mengerti banyak dari YouTube, dari video-video, kemudian dari internet, kemudian cobalah saya jadi samanera sementara. Wah, kok bisa ya saya jadi samanera sementara? Terus saya mau jadi biku untuk waktu yang lebih lama. Wah, kemudian saya jalankan jadi biku yang baik. Wah, kemudian saya juga berusaha bertanya kepada orang, baik sesama biku, umat, maupun samanera, ataupun atasilani, kamu kalau melihat saya ini ada kekurangannya apa? Saya sudah menjadi biku sekian lama, ini ada kekurangan apa? Coba kamu perbaiki. Oh, Bante kurang begini, sebaiknya dibeginikan. Oke, saya perbaiki. Kemudian kalau kamu melihat saya ada kelebihannya apa? Wah, Bante ini bisa gini-gini. Oke, saya berusaha saya tingkatkan. Nah, dengan cara begini, kemudian orang tua juga akan menjadi terangkat. Karena dia, lingkungan akan mengatakan, waduh, nggak sia-sia tuh. Orang tuanya mendidik anaknya, sampai dia bisa menjadi biku yang baik, atau menjadi atas silani yang luar biasa. Bahkan bukan hanya dikenal di lokal, di negaranya sendiri, tapi juga bahkan di internasional. Nah, saudara-saudara, dengan cara seperti ini, maka kita bisa meningkatkan potensi diri kita masing-masing, apapun dulunya kita ini dominannya, apakah kita dari ketamaan, apakah kebencian, ataupun kegelapan batin, selama kita memahami dominasi kita itu, kita bisa kurangi sedikit-sedikit. Dulu saya tamak, saya males, oke kalau gitu saya lawan ketamaan saya ini. Dulu saya males ke biara, sekarang saya rajin ke biara. Dulu saya males bekerja, sekarang saya harus lawan supaya saya mau bekerja. Tapi kan ini pandemi, ya sudah saya kerja online misalnya, apa-apa saja. Saya bisa lakukan itu. Nah kemudian kalau dulu saya karena kebencian, saya sukanya demanding, saya minta ini, saya merasa tidak puas dengan itu. Oke, saya berusaha sekarang berlatih untuk bisa memahami, ya sudahlah, kita ini selalu bertemu dengan hal yang ada kekurangannya. Bahkan kita pun juga punya kekurangan. Sekarang saya berusaha untuk
memahami, saya berusaha untuk mengerti bahwa semua orang, semua hal ada kekurangannya. Begitu kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, batin yang isinya menuntut terus-menerus itu akhirnya tenang. Ya sudahlah, memang semua orang ada kekurangan. Yang dulunya berisi kegelapan batin, dikasih tahu nggak mau, cuek, sombong, nggak bisa dikasih tahu. Akhirnya, sudahlah, saya sekarang coba membuka diri untuk bisa dinasihati, untuk bisa lebih mudah mengerti kesulitan orang lain, memperhatikan orang lain, memperhatikan orang tua saya, dan akhirnya kita pun bisa menjadi orang yang menipis ketamaannya, menipis kegelapan batinnya, dan menipis kebenciannya. Kalau sudah begitu, maka kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari orang tua kita bisa meningkatkan dari generasi kita ini menjadi lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya, dan kita bisa membangun kualitas diri yang baik dengan passion kita, dengan kecenderungan kita yang paling kita sukai untuk kita pelajari, kita laksanakan, dan kita evaluasi, sehingga hasilnya kita menjadi orang yang mengangkat nama baik orang tua, mengangkat lingkungan kita, dan yang paling penting kita bisa memahami bahwa hidup kita ini penuh arti. Kita dilahirkan di dunia membawa arti untuk lingkungan kita, membawa arti untuk keluarga kita, untuk membawa arti untuk negara, bahkan dunia. Karena ketika kita menjadi baik, keluarga kita bertambah satu orang baik, masyarakat bertambah satu orang baik, dunia pun bertambah satu orang baik. Tapi ketika kita menjadi orang yang tidak baik, keluarga kita menjadi bertambah satu yang tidak baik, dunia juga bertambah satu yang tidak baik, yaitu kita sendiri. Semua hal yang kita bisa bantu adalah dengan melakukan kebaikan, karena kebaikan kita membangun kebaikan keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal diskusi Dhamma pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita bisa masuk ke dalam satu diskusi yang menarik dan mendalam untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan kepada Saudara Astika sebagai moderator di kesempatan ini. Terima kasih. Silakan, Saudara Astika. Saya boleh ajukan satu pertanyaan Bante. Tadi Bante menyebutkan beberapa hal tentang bagaimana cara seorang anak itu bisa meraih kemajuan dalam kehidupannya. Nah, apakah sikap yang Bante sebutkan tadi, sikap mau belajar, berani mengevaluasi diri, diawali dengan menemukan potensi diri, bisa menjadi pondasi untuk peran yang lebih besar Bante? Karena setiap orang tua, demikian juga anak, pasti mendambakan kesuksesan dalam kehidupannya, di profesinya, di komunitas, bahkan seperti Bante sebutkan tadi, kepada bangsa dan negara. Apakah sikap ini dapat menjadi pondasi untuk memiliki peran yang lebih besar itu nantinya Bante? Maksud saya, apakah sikap ini yang perlu kita terus pegang untuk kita terus meningkat dari waktu ke waktu dan menjadi pondasi yang kokoh untuk kesuksesan di masa depan Bante? Ya, silakan Bante. Ya, baik. Jadi memang kita mulai tadi kan dengan passion kita. Kita kesenangannya apa? Kita punya kecenderungan apa? Hobi kita apa? Jadi kalau kita sudah punya kecenderungannya di mana, kemudian kita pelajari hobi kita itu, kita tingkatkan, supaya kita menjadi mahir dan kita laksanakan, maka ini jelas menjadi fondasi, karena ini kan senjatanya, ini kan seperti pisaunya. Nah, sekarang pisau ini mau Anda gunakan untuk apa? Memotong roti, apakah memotong tahu, memotong sayur, memotong apa? Tergantung. Sehingga kalau tadi Anda katakan, apakah ini bisa jadi fondasi? Bisa. Anda sekarang kan, misalnya tadi kalau saya contohkan kan di dunia seni, misalnya musik. Kemudian saya contohkan di dunia keterampilan, bengkel. Kemudian saya contohkan lagi, ada 3 contoh tadi, yaitu dengan dunia spiritual, menjadi biku misalnya. Nah, jadi
tiga hal ini artinya hanya sebagai contoh, karena waktu kita kan singkat nih. Jadi kita sebagai contoh bahwa di mana saja dagang pun bisa. Bahwa Anda punya passion di dagang, ya pelajari ilmunya itu, kemudian tingkatkan semaksimal mungkin. Dan mau dievaluasi, bahwa kita pertama mengevaluasi diri kita dulu sendiri. Saya ini kekurangannya di mana ya? Saya punya kelebihan apa ya? Tapi sangat baik kita juga meminta orang di sekitar kita, apakah itu pasangan hidup, apakah itu teman, bahkan kalau perlu itu musuh kita, untuk mengevaluasi kita. Sehingga nanti yang baik kita akan bisa tingkatkan, yang buruk akan kita bisa perbaiki. Jadi ini benar-benar fondasi yang kita bisa gunakan di setiap segi, baik itu dagang, baik itu spiritual, maupun hal-hal yang lain, bahkan dalam pergaulan dan lain sebagainya, ini bisa digunakan. Anda senang misalnya, passion Anda di komunikasi, misalnya, nah maka Anda belajar ilmu komunikasi semaksimal mungkin. Kemudian nanti dikembangkan, dilaksanakan, dikembangkan, dan ditanyakan kepada orang, saya kekurangannya apa ya? Nah, lalu kita bisa perbaiki dan kita tingkatkan. Begitu, Saudara Astika. Oke, Wandami Bante. Selamat pagi. Selamat pagi, Bante. Sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu, saya tetap melakukan pelimpahan jasa tiap hari. First question, what can I do more untuk para leluhur saya? Kedua, sebagai ibu, saya berusaha menjadi role model yang baik, tapi ternyata anak perempuan saya itu kok rasanya tata krama sama unggah-ungguhnya ketimurannya itu kurang, Bante, karena dia ya saya nggak bisa nyalain karena dia lulus SMA-nya di Amerika, kemudian kuliahnya di Jerman, sekarang udah selesai, udah master, tapi saya tetap punya keinginan mempertahankan culture bahwa kita itu orang timur gitu loh, Bante, at least nggak terlalu Americanized gitu loh, Bante. Apa sarannya, Bante? Thank you. Baik, terima kasih. Ini kebetulan Ibu Harita sangat semangat sekali pagi ini. Lagi treadmill, Bante, tadi. Oh, makanya sampai lompat-lompat, luar biasa. Baik, Ibu, ya pertanyaan Ibu juga mungkin menjadi pertanyaan untuk orang yang lain, bahwa kalau saya sudah melakukan banyak hal, apalagi yang bisa saya tingkatkan? Oh, banyak. Justru kadang-kadang kita dengan passion kita tadi, kita lalu lihat yang paling utama passion kita apa. Misalnya, oh saya senang di bidang dagang misalnya. Kemudian saya sudah dagang nih, sudah hebat sekali. Kemudian saya hobi apa lagi ya selain dagang? Saya ini juga senang musik. Nah, kita juga bisa tingkatkan di situ. Artinya, kita ini kan punya banyak hobi, banyak kesenangan. Ada yang utama, ada yang sekunder dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tingkatkan terus karena di dalam hidup ini kita perlu belajar sepanjang usia. Sehingga kalau kita ini hanya berhenti sampai saat ini, maka kita menjadi orang yang mudah pikun. Tapi kalau kita kemudian, saya mau tingkatkan lagi, kalau bisa saya mau belajar yang lebih tinggi lagi. Dulu saya rasanya pernah tuh waktu SMP senang masak, tapi kemudian kurang tergali, gimana ya kalau saya tingkatkan lagi. Nah, jadi bisa. Ya, kemudian termasuk juga di dunia pendidikan. Ya, saya sudah melakukan banyak nih untuk anak, tapi kurang apa lagi ya? Oh banyak, misalnya saya dulu atau saya sekarang biasanya kalau menghubungi anak sebulan sekali. Bagaimana ya kalau saya tingkatkan sebulan sekali tapi dengan video call misalnya, atau ya sebulan 2 kali misalnya, sehingga ini ada peningkatan. Apalagi sehubungan dengan pertanyaan kedua tadi, yaitu anaknya yang sudah dilulus dari luar negeri dan lain sebagainya, budaya ketimurannya kok kurang ya? Ya, karena hidup ini kan kebiasaan ya. Jadi, misalnya anak ini dari SMA sudah di luar negeri, kemudian lulus S1, kemudian selanjutnya ada kerjaan di luar negeri dan lain sebagainya. Ya, pasti dia memang punya budaya yang di luar negeri. Kemudian Anda mau narik ke budaya Asia lagi, ya agak susah, karena
Anda hanya bisa memberikan wawasan pengetahuan bahwa di Asia ini seperti ini ya. Kamu kalau sekarang di luar negeri nggak apa-apa. Misalnya kamu habis makan, misalnya, kemudian langsung jalan. Kamu misalnya makan ya makan langsung sendiri, ini makan sekeluarga, kamu langsung makan sendiri, selesai langsung kamu berdiri, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau di Asia ada baiknya, kamu kalau makan sekeluarga, nunggu yang lain, yang lebih tua, sudah mulai makan belum? Oh belum, yang kita tunggu dulu sampai yang tua sudah makan, kemudian kita mulai makan. Nah makanya yang nggak perlu cepet-cepet, kita harus sesuaikan dengan yang lebih tua. Yang tua kok speednya lambat ya kita lambat, yang tua speednya cepat ya kita ya cepat. Kemudian jangan berdiri dulu dari meja makan, misalnya seandainya yang tua masih belum berdiri. Nah itu kita hanya memberikan informasi sehingga kalau kamu nanti kebetulan kamu pergi ke Asia, mungkin kamu ke Indonesia, kamu bisa memahami dan kamu bisa jalankan. Tapi sekarang kamu tinggal di Amerika atau kamu tinggal di Jerman, ya sudah, biar aja, enggak apa-apa. Karena kalau kamu tinggal di Amerika atau di Jerman, tapi kamu bawa budaya Asia, ya tentu tidak sesuai dengan lingkunganmu. Tapi ketika kamu tinggal di Asia, ya bawalah budaya Asia, jangan budaya Eropa ataupun Amerika karena menjadi tidak sesuai. Prinsipnya di kandang kambing mengembik, di kandang harimau mengaum. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang dengan belajar budaya yang kemudian jadi salah karena salah kostum nanti jadinya. Ya, jadi kita di kolam renang tapi pakai jas-jasan misalnya kan kita menjadi salah kostum. Ya itu kita hanya memberikan masukan saja, jangan terlalu kecewa dengan anaknya karena memang anak itu sudah dibesarkan dengan budaya bukan Asia. Gitu Ibu ya, cuma perlu diinformasi supaya dia tidak gagap kalau pulang ke Indonesia atau ke Asia. Karena nanti biasanya bisa menyesuaikan kok, gampang sekali itu. Ya, tapi jangan di luar negeri disuruh budaya Asia yang nggak bisa. Ya. Begitu Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bante. Tapi anak saya kalau pulang ke Indonesia itu lebih ke favoritism Bante. Jadi kalau ke kukunya adik perempuan bapaknya sama satu adik laki bapaknya bisa ramah, tapi kepada satu orang lagi adiknya bapaknya nggak bisa ramah gitu. Jadi ada memilih-milih gitu loh Bante. Oke. Ya baik, itu orang Asia juga sama Ibu ya. Jadi memilih itu di Asia juga biasa. Jadi kita guru aja lah di sekolah. Kita senang dengan guru itu. Oh, kalau guru itu ngajar kita dengerin. Tapi kalau kita gurunya nggak suka, gurunya ngajar ya kita cuek, gambar dan lain sebagainya. Itu biasa karena manusia punya ikatan karma. Jadi dia mungkin dengan si A enggak begitu dekat ikatan karmanya, selama dia enggak ngomong kasar enggak apa-apa, karena di Asia omongan kasar ini kurang bisa diterima. Kalau di negara bukan Asia itu budaya Eropa, budaya Amerika kan bisa ngomong, aku enggak suka nih sama kamu, ya, itu bisa langsung ngomong. Tapi kalau di Asia kita jangan ngomong gitu karena aku enggak suka sama kamu. Bisa dijawab, ya ngapain kamu kesini? Ya nggak usah, nah, pergi aja kamu, akan malah repot. Nah kalau di budaya-budaya Amerika kan bisa. Ya, nah itu yang dikenalkan hanya seperti itu aja. Begitu Ibu, selamat berpuasa, semoga bahagia. Sampai ketemu di Samagi Jaya, Bante. Ya. Sampai ketemu di Samagi Jaya, tapi saya mau dengarnya sambil nyetir Bante. Doain saya Bante, selamat sampai di jalan, saya harus nyetir 600 km lebih. Wow, jauh sekali. Ya, ya. Semarang itu lebih lagi. Baik. Ya. Tapi sehat selalu. Tapi ya, saya ikuti nanti yang sama Gijaya melalui handphone. Makasih Bante. Ya, sama-sama. Ya, nanti ketemu lagi ya, ulang tahun lagi sama Gijaya. Sampai ketemu. Silakan, saudara Astika. Terima kasih Bu Harita yang sudah mengawali pertanyaan pada malam hari ini dengan semangat. Baik Bante, kita lanjutkan di channel YouTube, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan supaya Bante lebih mudah bisa memberikan tanggapan. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Saya ingin bertanya, jika orang tua terlalu mempercayai hal-hal yang bersifat magis, tapi sebagai anak
tidak ingin orang tua itu salah pandangan. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai anak berharap orang tua bisa memahami Dhamma, dan bagaimana anak bisa menghadapi orang tua yang terlalu mempercayai hal seperti itu, Bante? Ya, baik. Orang tua percaya hal-hal yang mistis itu adalah wajar ya, untuk hari ini masih sering terjadi. Nah, sebetulnya sebagai anak misalnya nggak cocok, dia harus lihat posisi dulu. Saya ini anak, berhak nggak ngomong kepada orang tua. Nah, kalau saya merasa saya sudah dewasa sih, saya sebagai anak, saya sudah berumah tangga, saya bisa lah punya hak ngomong. Karena saya bukan lagi anak kecil SMP yang masih ikut orang tua. Kalau gitu gimana? Nah, cara ngomong dengan orang yang lebih senior itu adalah membuat pertanyaan, jangan membuat pernyataan. Jadi misalnya, Mama, kamu ini apa percaya sama dukun itu, omongan dukun itu? Oh iya dong, percaya omongan dukun itu cocok. Nah, setahu saya ya, kita itu kadang dengan ramalan, dengan sakti-sakti begitu, kita tuh percayanya sebetulnya cukup 50% saja. Artinya apa? Mungkin dia cocok, tapi mungkin juga tidak cocok. Jangan terlalu menganggap kebenarannya 100% daripada nanti kecewa loh, Ma. Enggak, ini pasti benar, ini gini-gini. Kemudian kita juga bikin pertanyaan lagi, bagaimana Ma kalau kita ikuti dan kita coba 3 bulan dulu, karena ini kan agak berat nih, suruh ngubah usaha dan lain sebagainya. Gimana kalau kita ngikuti 3 bulan? Kalau memang maju, ya kita lanjutkan. Kalau kita tidak maju, ya kita masih punya kesempatan mundur. Wah, nggak bisa, ini harus gini. Ya sudah, kalau orang tua sudah tidak bisa dikasih tahu sebagai anak, ya tidak bisa memaksakan kehendak, karena pemahaman orang tua mungkin ya baru seperti itu. Nah, kita mungkin bisa mengajak orang lain. Orang tua ini biasanya dengan nasihat dengan siapa? Apakah dengan kakak kita, apakah dengan kakek kita, ataukah dengan teman, atau dengan apa? Kemudian kita nitip omongan kepada orang lain. Ya Pak, itu tolong dikasih tahu mama saya, dia itu terlalu percaya mistis, malah nanti kadang ditipu dan lain sebagainya. Kan kebenarannya 50%. Saya tidak menentang bahwa kebenarannya itu ya ada 50% itu, saya tidak menentang. Cuman kalau bisa jangan berlebihan. Dia menganggap kebenarannya 100%. Nah, jadi kita bisa lewat orang lain baik-baik. Tapi kalau sampai nggak bisa lagi, ya kita tunggu waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada orang tua, ya. Karena mungkin dia percaya sekali dengan hal yang mistis itu juga dia sudah punya latar belakang yang dia punya alasan untuk percaya, sehingga kita tidak bisa dengan mudah menghancurkan kepercayaan yang dia sudah miliki sekian lama itu. Ya, jadi prinsipnya kasih tahu boleh, tapi dengan buat pertanyaan. Yang kedua, kalau orang tua nggak nurut atau nggak bisa memahami yang kita maksudkan, cobalah minta tolong kepada orang lain yang orang tua mau dengar nasihatnya. Nomor 3, mungkin untuk sekarang belum bisa, tunda sampai waktu yang akan datang, mungkin beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian baru dikasih tahu lagi. Ya, jangan diteror tiap kali diomongi yang negatif terus, nanti orang tua akan mengatakan, kamu tahu nggak, kamu belum lahir pun aku sudah percaya beginian, jadi kamu jangan menantang saya dan lain-lain. Itu malah jadi bermasalah dengan orang tua. Begitu jawabannya. Silakan Pak Astika, Ya, pertanyaan. baik. Saya kira Mungkin cukup jelas tips yang diberikan oleh Bante untuk penanya dari channel YouTube tadi. Selanjutnya ada satu pertanyaan dari Zoom, Bante, dari Romo Oscar. Ya, kami persilakan berikan waktu untuk Romo Oscar untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Namaskara Bante, selamat malam. Nah, semoga selalu berbahagia Romo, sehat selalu. Siap Bante, pertama-tama selamat ulang tahun Bante untuk Wihara Samagi Jaya yang ke-30.
Semoga Semagi Jaya selalu maju dan jaya di dalam pengabdian Buddha Sasana. Terima kasih. Yang kedua, Bante, kami sebagai anak seharusnya melakukan kebajikan maupun balas jasa kepada orang tua, Bante. Nah, tentunya walaupun kita memberikan hal-hal yang terbaik, kekayaan, rumah bagus, gendong di kiri di kanan selama 100 tahun, Bante, itu kan belum bisa membalas budi baiknya, Bante. Nah, menurut dari segala wadah sota bahwa kita harus memberikan atau menambah keyakinan sada kepada orang tua yang belum mempunyai sada. Kedua, memberikan kemoralan, Bante, yaitu agar orang tua kita bisa punya moral bertambah baik itu, Bante, bukan tidak bermoral, bertambah baik. Yang ketiga, tentunya kemurahan hati, Bante, yang dulunya pelit kikir sekarang berani memberi, melatih melepas, Bante. Yang keempat, tentunya mengikis ego, yaitu kebijaksanaannya tambah meningkat, Bante. Nah, pertanyaan saya, kalau orang tua kita sudah memiliki hal tersebut melebihi daripada kita, Bante, apa yang harus kita lakukan untuk dapat balas jasa ini, Bante? Nah, ini yang perlu, Bante, kasih kiat-kiatnya, Bante. Karena orang tua sudah lebih sadarnya, dia lebih sadar daripada kita, Bante. Nah, bagaimana ini, Bante? Karena mungkin bukan saya aja, Bante, yang lain-lain ada juga demikian, Bante. Terima kasih, Bante. Baik, Romo Oscar, terima kasih atas pertanyaannya. Seingat saya, Romo barusan diangkat menjadi Ketua Magabudi di Sebali ya. Saya ucapkan selamat, Romo. Semoga terima kasih, Bante. Sehat kuat dalam pembinaan. Ya, semoga bahagia. Baik, sekarang begini, ini pertanyaan tadi juga menjadi satu hal yang umum juga di dalam masyarakat bahwa gimana ya kalau orang tua sudah jauh lebih baik dari kita. Nah, kita ingat tadi, anak kan memang ada 3 jenis nih. Anak yang kurang dari orang tua, anak yang sama dengan orang tua kualitasnya, ada anak yang harusnya melebihi dari orang tua. Nah, kalau kurang dari orang tua, ya ini tadi yang ditanyakan si Romo, bahwa orang tua lebih yakin, orang tua lebih berkemoralan, orang tua lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan kerelaan, kebijaksanaan dan lain. Aduh, anak ini tidak bisa apa-apa. Waduh, ini anak yang betul-betul lebih rendah dari orang tua. Sebetulnya kita kemudian lalu, waduh, ini saya sebagai anak harusnya meningkatkan diri nih. Jadi kita yang harus belajar. Kalau tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana ya saya membuat, saya harus gimana lagi dengan orang tua, kan dia lebih hebat cuma dari saya. Nah, sekarang kita yang meningkatkan kualitas diri kita. Tadi saya sudah kasih kesempatan untuk misalnya kita passionnya di mana, kita punya kecenderungannya di mana ini. Kemudian kita kalau sudah ada kecenderungan di situ, punya hobi di situ, ayo kita kembangkan dan kita jalankan dan kita evaluasi. Sehingga kita juga malu dengan orang tua kok sampai kalah ini. Wah, saya juga harus berlomba untuk jadi lebih baik. Nah, jadi jangan malah patah semangat. Tuh orang tua apa-apa sudah hebat ya, dananya juga kerelaannya sudah bagus, kemoralannya sudah bagus, ya kemudian kebijaksanaannya bagus. Aduh, aku apa ini? Loh ya ini aku sekarang harus mulai belajar. Karena mungkin dulu orang tua dalam seumur saya juga masih kurang di dalam kerelaan, kemoralan dan konsentrasi. Jadi dia banyak belajar, dia banyak berusaha sehingga ketika umurnya sudah lanjut, dia punya kelebihan di dalam kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sekarang saya masih usia segini, saya masih ada kesempatan untuk memperbaiki dengan meningkatkan kerelaan saya, meningkatkan kemoralan saya, meningkatkan kesadaran saya, supaya orang tua tidak malu punya anak saya. Ya, karena saya jangan menjadi anak yang menurun, tapi justru saya harusnya minimal sama kualitasnya dengan orang tua. Kalau bisa saya tingkatkan. Dulu orang tua pernah jadi samanera belum? Wah, kayaknya belum. Aku sekarang mau jadi samanera supaya saya lebih meningkat daripada orang tua. Oh, tapi dulu orang tua pernah jadi samanera 2 minggu. Aku sekarang mau jadi samanera 1 tahun misalnya. Jadi kita bisa melakukan hal yang bisa melebihi orang tua, tapi kita harus ada kemauan untuk melakukan itu. Kemudian
hal yang lain. Apakah yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan orang tua adalah dengan saya berbuat baik, tidak melakukan kejahatan. Sesedikit mungkin saya melakukan hal-hal yang negatif. Sebanyak mungkin saya melakukan hal-hal yang baik. Sehingga walaupun saya tidak berprestasi seperti orang tua saya, tapi minimal kelakuan saya tidak memalukan orang tua, karena saya tetap bisa mengurangi kejahatan, saya bisa menambah kebaikan, dan saya berusaha walaupun sedikit saya membersihkan pikiran kita, sehingga orang tua tidak nyesel punya anak saya, karena saya tetap menjadi anak yang baik untuk orang tua. Begitu Romo, mudah-mudahan jawaban ini bisa menginspirasi juga untuk teman-teman yang lain, agar jangan menyerah dengan kelebihan orang tua, karena kita semua tentu juga punya kelebihannya masing-masing. Begitu. Ya, baik. Terima Silakan. kasih Banti. Semoga Romo Oscar puas dengan jawaban yang diberikan oleh Banti. Ini malah merupakan kabar baik ya Banti bagi si anak, karena ini merupakan tantangan tersendiri bagi anak untuk lebih maju, melebihi orang tuanya kalau bisa. Tapi hal minimal tadi Banti sudah mengatakan untuk perbanyak terus kebajikan, tidak melakukan kejahatan sesedikit mungkin, sehingga paling tidak membawa nama keluarga ke arah yang sebaliknya, seperti itu. Baik Bante, saya lanjutkan dengan pertanyaan lewat channel YouTube lagi. Ini dari saudari Yola Bante. Nah, pertanyaan sangat menarik Bante tentang membayar hutang dan menagih hutang. Mohon penjelasan Bante tentang anak yang membayar hutang. Ya mungkin maksudnya di sini anak yang selalu bersikap baik, melayani orang tua dengan sebaik-baiknya, dan sebaliknya anak yang menagih hutang. Yang mungkin maksudnya adalah anak yang selalu sering membuat susah orang tua misalnya dalam keluarga. Nah, bagaimana menyikapinya Bante? Terima kasih. Iya, baik. Jadi memang di dalam masyarakat dikenal anak yang membayar hutang dan menagih hutang. Ini maksudnya hutang ini hutang ikatan karma ya, jadi bukan hutang uang. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang anak sejak dalam kandungan dia sudah membayar hutang. Jadi ya seperti saudara Astika tadi sampaikan, anak ini menimbulkan kebahagiaan orang tua. Jadi sejak dalam kandungan itu ketika dikandung si A ini, pekerjaan orang tua tahu-tahu meningkat aja. Walaupun di tengah pandemi malah banyak pesanan. Ya, kemudian tolong antar barang ini ke rumah dan lain sebagainya. Jadi bisnis malah jadi lancar walaupun pandemi. Ini karena anak datang membayar hutang. Kemudian rumah tangga juga semakin akur. Dulu dalam rumah tangga sering ada cekcok dengan ipar, cekcok dengan mertua, cekcok dengan orang tua. Setelah mengandung anak ini, percekcokan itu menjadi minim sekali. Kemudian kesehatan juga bagus. Dulu sebelum mengandung anak ini banyak yang sakit gantian aja. Entah bapaknya, entah ibunya, entah gantian yang sakit dalam rumah. Tapi begitu mengandung anak ini, semua jadi sehat-sehat, lebih baik. Nah, jadi secara ekonomi ada peningkatan, secara keluarga juga ada peningkatan, secara kesehatan juga ada peningkatan, maka anak ini dikatakan di dalam masyarakat adalah anak yang datang membayar hutang. Dan begitu nanti lahir, anak ini juga bisa mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, maupun di dalam kesehatan. Nah, kemudian ada juga anak yang datang menagih hutang. Nah, ini dia. Anak yang datang menagih hutang itu adalah sejak dalam kandungan, begitu dia mengandung, ekonomi keluarga itu pas turun, jadi pandemi datang sehingga anak ini kurang bisa mendapat asupan vitamin yang bergizi. Bahkan suatu ketika ibunya terkena pandemi sehingga harus masuk rumah sakit, kemudian dioksigen dan lain sebagainya. Membutuhkan pengobatan yang mahal dan lain sebagainya.
wah ini anak ini datang sebetulnya sudah nagih hutang. Kemudian karena keuangannya dalam keluarga ini tersedot untuk ibunya yang sakit, masuk rumah sakit dengan waduh ke oksigen kesulitan dan lain sebagainya ini, terjadi percekcokan suami dengan istri, kemudian dengan ipar, dengan mertua dan lain sebagainya. Woi, masalahnya jadi ruwet. Kemudian bapaknya nungguin di rumah sakit, ketularan sekalian. Waduh, ini anak di dalam kandungan ini benar-benar nagih hutang ini. Dan begitu lahir, anaknya sakit-sakitan juga, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengobati dan lain sebagainya, terlambat bicara, terlambat jalan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya sekolahnya di sekolah yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, jadi ribet sekali. Nah, ini adalah anak yang nagih hutang dan bayar utang. Ini tadi gambarannya seperti itu. Sekarang bagaimana menyikapinya? Nah, kalau punya anak yang datang membayar hutang, mendatangkan banyak kebahagiaan dalam keluarga, ya tidak usah dipuji, tidak usah terlalu dibedakan sehingga berlebihan dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Tapi tetap anak ini diarahkan untuk berbuat baik. Apakah dia dikembangkan untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, konsentrasi, diarahkan. Karena anak ini datang sudah bawa karma baik, kita dukung terus untuk dia melakukan kebajikan setiap waktu, mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran, sehingga hasilnya anak ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, apalagi orang tuanya juga sama, mengembangkan kebajikan, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, supaya masing-masing bertambah kebajikannya, rumah tangga semakin bahagia. Si anak yang membayar hutang tadi menjadi sumbu di rumah untuk menghidupkan api kebahagiaan dan api semangat untuk berbuat baik, baik si anak yang membayar hutang maupun orang tuanya, maupun adiknya, maupun kakaknya, kalau bisa kakek neneknya dan lain sebagainya, sehingga sumbu ini bermanfaat sekali untuk membahagiakan seluruh keluarga besar. Nah, sekarang bagaimana kalau anak ini datang menagih hutang? Nah, anak menagih hutang berarti dia sebetulnya punya timbunan karma buruk yang cukup juga, sehingga karma buruknya si anak, karma buruknya si orang tua bergabung, sehingga hasilnya penderitaan baik di dalam ekonomi, rumah tangga maupun kesehatan. Karena itu sekarang orang tua jangan membenci anak, gara-gara kamu lahir ibu meninggal, ya ibumu meninggal itu karena melahirkan kamu, gara-gara kamu pekerjaanku menjadi hancur, gara-gara kamu sekarang kita semua serumah tangga jadi hancur. Jangan. Ini semua memang harus yang kita jalani bersama. Kalau begitu gimana? Ini juga kita jadikan sumbu untuk bersemangat melakukan kebajikan. Jadi anak yang tadi datang menagih hutang itu sekarang kita kondisikan untuk memperbanyak kebajikan, mengurangi kejahatan, menyucikan pikiran, sehingga nanti hasilnya anak ini punya timbunan karma baik yang mencukupi, karena sejak dari kecil diajari berbuat baik, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Demikian pula orang tuanya, aduh aku sampai punya anak dia ya, berarti sekarang kita nih harus berbuat baik ya. Ayah sama ibunya ngomong begitu, ayo kita sekarang juga banyak berbuat baik, mengurangi kejahatan, nambah kebaikan, cucikan pikiran. Kita jaga perilaku kita jaga ucapan kita jaga pikiran kita, supaya kita mengarahkan ke yang baik terus. Kemudian nanti adik-adiknya, kakaknya juga diajari seperti itu. Kalau bisa juga dikondisikan orang tua atau kakek nenek dari anak itu untuk berbuat baik juga, sehingga hasilnya nanti keluarga besar ini menjadi keluarga besar yang bersemangat untuk berbuat baik, dan hasilnya mungkin penderitaan dalam keluarga ini menjadi sedikit berkurang, atau malah dalam jangka panjang menjadi berubah menjadi kebahagiaan. Karena itu ketika punya anak nagih hutang maupun bayar hutang, lakukan perbanyak kebajikan, kurangi kejahatan, sucikan pikiran, karena itulah yang akan menambah kebahagiaan dalam keluarga dan mengurangi penderitaan dalam keluarga dan memperbaiki hubungan
anak yang nagih utang dan meningkatkan hubungan anak yang bayar utang untuk mencapai kebahagiaan bersama. Begitu, Saudara Astika, silahkan dilanjutkan. Ya, jawaban yang lugas, Bante. Mudah-mudahan Yola bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Bante, bahwa kuncinya adalah kembali 3 hal pokok dalam ajaran kita, yaitu selalu mengembangkan kebajikan, kurangi kejahatan, dan sucikan hati dan pikiran, seperti itu. Jadi kedua hal tersebut sebenarnya juga patut disyukuri ya Bante ya. Ya baik. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada rekan-rekan umat yang hadir di Dhammasala WBSM hari ini. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan, apakah sudah ada? Selamat malam Bante. Yang ingin saya tanyakan, ini ada Ya, pertanyaan dari mohon menyebutkan nama dulu. Oh ya, maaf. Saya Shirley Bante. Ya, silakan. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan dari ibu-ibu Bante, rekan ibu-ibu. Dia menyampaikan bahwa dia memiliki anak laki-laki Bante. Pintar Bante, sangat pintar malah di sekolahnya. Tetapi orangnya agak tertutup begitu. Nah, ketika dia setelah tamat SMA, dia menemui kekecewaan gitu, kekecewaan terhadap lingkungan, guru-gurunya, dosennya, sehingga semangat untuk belajarnya malah menurun begitu. Tidak mau kuliah lagi, tidak mau melakukan apa-apa, sehingga seperti mengalami gangguan mental begitu Bante. Nah, ketika saya ditanya begitu juga sulit menjawabnya Bante. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dia hadapi itu bisa merugikan dia begitu. Tapi kalau dilihat kan pintar dia Bante, harusnya bisa mempergunakan akal budi yang dia miliki. Kenyataannya berbeda Bante. Nah, kalau demikian itu bagaimana Bante memberikan masukan kepada ibunya? Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Ibu Shirley yang sudah bertanya dengan baik sekali mewakili temannya. Jadi begini, tadi si anak itu ada watak tertutupnya. Jadi dia tidak gampang terbuka dengan orang lain, mungkin juga bahkan dengan orang tuanya sendiri tidak begitu terbuka. Nah, problemnya adalah ketika dia menghadapi masalah, mungkin dia tidak punya teman untuk diajak ngomong. Kita gampang saja mengatakan, ayo kamu kan pandai, kamu kan bersemangat, kamu kan sudah ngerti Dhamma, mestinya kesulitan-kesulitan ini bisa diatasi, jangan kamu terus putus asa begini. Kita gampang membuat nasihat seperti itu, tapi apakah kita memahami kenapa dia seperti itu? Nah, ini butuh kita menemani dia. Kita butuh pendekatan kepada dia, sehingga dia hasilnya terbuka, bahwa misalnya mengatakan, aduh, saya itu terlalu dituntut sama orang tua saya, bahwa saya karena pinter, maka saya harus sekolah begini, saya capek kalau dengan tuntutan orang tua saya. Oh, mungkin ternyata dengan orang tuanya dia yang bikin problem. Dia merasa dianggap pandai, dia dituntut melebihi kemampuannya dia. Tanpa ditanya, misalnya, kamu senangnya di mana nak? Passionmu di mana nak? Tanpa ditanya itu, sudah pokoknya kamu kuliah di jurusan ini saja. Aku nggak punya passion di situ, aku punya kemampuan pikiran. Saya bisa saja kuliah di situ, tapi saya itu tidak punya passion. Saya passionnya, saya itu senangnya kalau saya jalankan seperti ini misalnya. Nah, jadi dia merasa terbentur misalnya dengan tuntutan orang tuanya misalnya. Itu bisa juga, itu salah satu. Nah, kemudian bisa juga
dia merasa prestasi yang dia capai hari ini tidak mendapat penghargaan yang secukupnya dari lingkungan. Bahkan karena dia orangnya tertutup, cenderung dia dibenci oleh lingkungannya. Sok kamu buaya, kamu orang pinter, nggak mau bergaul dengan kita. Padahal dia sebetulnya orang tertutup. Tapi teman-temannya mengatakan, kamu nggak mau bergaul dengan kita, dasar sombong lah, dan lain-lain. Nah, dia tidak bisa mengungkapkan bahwa aku memang nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bergaul. Dan akhirnya ya sudahlah, saya membodohkan diri saya sendiri. Sehingga saya, sudahlah, aku nggak mau belajar, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau apa, supaya aku nggak dibully lagi, aku nggak diiri hatikan lagi oleh teman-teman dan lain-lain. Nah, jadi banyak sebab, ini hanya 2 saja kasusnya, entah itu kasus domestik dari orang tuanya atau keluarganya, entah itu kasus di luar yang mungkin dengan pertemanannya, karena dia orang tertutup, kita nggak ngerti apa yang dia pikirkan. Nah, sehingga diperlukan pendekatan. Kalau bisa kita tanya lewat teman yang terdekat dengan dia. Siapa yang sering ngobrol dengan dia, siapa yang paling dia percayai, dan kita tanya kepada teman itu, apa sih sebetulnya yang membuat dia malas sekolah, apa sih yang membuat dia putus asa. Nah, kemudian kita berusaha memperbaiki. Tapi sangat baik kalau kita menjadi teman dia, pendekatan sebelum memberikan nasihat macam-macam, ya. Karena ibaratnya kita menonton bulu tangkis misalnya, kita menonton itu gampang sekali. Pemain bulu tangkis kita bisa kritik habis-habisan. Oh, salah itu, mukul aja nggak kenceng. Oh, gitu aja nggak bisa. Kita gampang sekali kritik. Coba kita main sendiri. Kita bisa lebih jelek dari dia. Nah, artinya apa? Kadang-kadang kita begitu ketemu orang yang bermasalah, langsung kita menghakimi dia. Oh, kamu nih ya seharusnya nak pandai. Seharusnya kamu ini bisa lebih baik daripada sekarang. Kamu bisa membahagiakan orang tuamu, kamu bisa membanggakan orang tuamu. Kita langsung nerotos begitu. Padahal kita tidak mengerti apa yang dia hadapi. Nah, jadi jadilah teman dulu, pendekatan dulu, agak lama baru kita pelan-pelan kasih nasihat, atau ya lewat teman dekatnya dia, kalau dia punya. Karena kadang orang tertutup nggak punya. Dia hanya bikin naskah karangan dimuat di internet misalnya, atau dia ngomel-ngomel di komputernya, kemudian disimpan semua. Wah, itu makin sulit, dia makin jauh dari masyarakat, makin jauh dari pergaulan, dan makin sulit untuk mendapat masukan yang positif. Yang gini-gini ini kalau kita sebagai umat Buddha sangat baik melakukan pendekatan, karena ini sebetulnya adalah tugas kita sebagai umat Buddha. Kalau jadi teman yang baik, cobalah kita memahami, masuk ke hidupnya dia, jadi teman, dan kemudian memberikan masukan-masukan yang positif, bukan cuma menasihati saja. Saya kira begini, karena ini mestinya butuh waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan anak itu. Tidak semudah ini hanya intinya saja, pendekatan dan memahami kenapa dia begitu, dari dia yang ngomong, bukan dari sudut kita. Wah, dia males lah apa, bukan, tapi apa sih dia yang penyebabnya. Dia yang ngomong, kita berusaha pelan-pelan menasihati. Begitu. Semoga bermanfaat. Silakan Pak Astika, lanjut lagi. Baik, Bante. Suatu kasus yang sangat menarik, Bante, seorang anak pintar tapi agak tertutup. Sehingga suatu ketika sangat semangat belajar turun, seperti mengalami gangguan mental seperti itu. Tadi Bante menyebutkan ada suatu tips untuk menjadi teman baik dari si anak. Nah, menyambung tentang hal ini, Bante, tentu hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah kalau saja orang tua bisa menyikapi dengan baik dan bijaksana. Mungkin saya sambung sedikit, Bante, untuk mempertegas materi kita kali ini. Nah, sikap-sikap orang tua atau upaya-upaya apa yang kira-kira lebih diperlukan untuk mendorong anak supaya berlatih untuk mengembangkan potensinya, kemudian berperan dalam keluarga seperti yang diharapkan. Silakan, Bante. Iya, nomor 1 sebetulnya harus memahami dulu anak ini kesulitannya di mana. Kadang orang tua mengatakan, wah, saya harus memperbaiki dia loh. Siapa tahu orang tua itu justru problem penyebab masalah dari anak ini juga bisa.
Nah, niatnya memang baik, orang tua mau menolong anaknya, mau memajukan anaknya. Tapi apakah itu sesuai dengan yang dia inginkan? Anak itu adalah manusia. Dia juga punya keinginan, dia juga punya harapan. Nah, jadi tanya dulu baik-baik. Jadilah teman. Orang tua juga boleh jadi teman untuk anak. Bagaimana caranya orang tua menjadi teman untuk anak? Usahakan sering melakukan pertemuan keluarga. Minimal ada acara makan bersama. Entah itu seminggu sekali, kalau bisa setiap malam. Itu kalau bisa, tapi kalau nggak bisa seminggu sekali itu ada pertemuan keluarga. Dalam pertemuan keluarga, makan bersama misalnya, hal yang paling penting adalah jangan buka televisi. Hal yang penting nomor 2 adalah jangan buka HP. Semua fokus di meja makan. Ini yang kadang-kadang sekarang kesulitan. Makannya di meja makan, duduknya di meja makan, tapi pikirannya di televisi atau pegang HP dan lain sebagainya. Itu tidak bisa untuk melakukan pendekatan apalagi kepada anak yang tertutup. Nah, jadi tidak ada televisi, matikan, tidak ada HP, singkirkan. Kemudian ngobrol, gimana nak, apa kabar nak, apa. Jadi tiap hari hanya ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan, tidak harus menghakimi langsung. Bagaimana, sudah dipikirkan kemarin, sudah ada hobinya, bagaimana, kamu kan anak pandai, jadi terus kita yang ngasih instruksi, enggak, kita kadang harus kasih, minta kesempatan kepada dia untuk memberi masukan. Menurut kamu nak, kira-kira kita sebagai ayah dan ibu ini punya kekurangan apa? Mungkin nanti kita bisa perbaiki. Hari ini kebetulan kamu kan ulang tahun, kita ada pesta sedikit nih ya, makan-makan mie kecil begini. Nah, kemudian kamu cobalah ngomong apa kekurangannya papa mama. Nanti papa mama juga perbaiki. Oh, papa mama semuanya sempurna lah. Itu kalau anak tertutup biasanya akan ngomongnya seperti itu. Kita orang tua kan jawab, oh yang mesti dong, orang tua sempurna. Nah, itu salah. Kita bisa ngomong lagi, enggak apa-apa, kamu ngomong aja, atau mungkin satu ketika, kalau kamu belum siap sekarang, kamu tulislah. Mungkin nanti papa mama bisa baca, atau kamu ngomong gimana. Jadi kita membuka kesempatan dulu untuk menjadi teman kepada dia. Sering berkumpul bersama, entah makan bersama, entah jalan-jalan bersama. Misalnya kalau nanti sudah selesai pandemi, kita jalan-jalan ke kota lain misalnya, untuk ngobrol-ngobrol, tidak ada HP, tidak ada televisi, karena HP dan televisi ini yang kadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, nggak ada gunanya. Kita perlu pendekatan kepada anak ini. Nah, jadi nanti kalau tetap nggak terbuka sama orang tua, karena kadang orang tua, kenapa anaknya tertutup? Ini bisa juga karena orang tua yang menjadi penyebab dari anak tertutup. Jadi dari kecil, anak ini kalau mau ngomong, misalnya mama, ini misalnya anak yang masih balita ya, dia si A ini misalnya masih balita, mama, ini apa ma? Diam kamu, nggak usah ngomong, ini mama baru sibuk. Itu kalau sering dilakukan gitu, anak ini juga jadi tertutup. Akhirnya percuma lah ngomong sama mama, toh aku mau tanya ini juga nggak bisa. Dan itu ada di bawah sadarnya dia. Dan dia kan anak pinter, percuma ngomong sama mama. Toh juga aku nanti dikatakan, kamu anak kecil ngerti apa? Nggak usah ngomong. Nah, itu juga membuat anak tertutup. Jadi banyak sebab kita tadi kalau ditanya misalnya, kita orang tua sebagaimana? Ya Anda harus jadi teman dulu, bisa enggak? Nah problemnya kadang-kadang Anda sudah nyakiti, orang tua sudah nyakiti anak itu berapa tahun. Kadang-kadang mau jadi teman juga tidak gampang. Nah, jadi kita mencari teman dekat dia, kita hubungi orang yang bisa dekat dengan dia, entah itu adiknya, entah itu kakaknya, entah itu pamannya, entah itu temannya, atau siapa saja yang dekat dengan dia. Kemudian kita tanya, kenapa sih kok anakku itu kok tidak mau terbuka sama aku? Dulu kalau kecil, kan kalau mau ngomong keras dimarahi, dia salah sedikit dimarahi, dia ngaku mau jujur dimarahi. Misalnya, Pak,
aku barusan mecahkan gelas. Ah, kamu mecahkan gelas, kamu tahu nggak gelas yang itu tuh sangat berharga sekali. Nah, akhirnya dia jadi anak yang tertutup. Karena tiap kali mau ngomong ditutup, tiap kali ngomong ditutup, akhirnya dia tertutup. Kadang-kadang sama temennya dia malah bisa terbuka, tapi sama orang tuanya dia jadi tertutup. Itu juga bisa profesional untuk membantu. Ya, jangan ngawur-ngawuran, karena mungkin dengan tenaga profesional itu nanti dia akan bisa dibimbing menjadi lebih baik. Ya, begitu, Saudara Astika. Ya, terima kasih Bante. Tidak terasa pembahasan kita sudah jauh lebih dalam, kemudian sudah menyinggung beberapa kasus juga. Ya, karena waktu yang terbatas, satu kesempatan penanya lagi Bante. Ini via Zoom dari Saudari Viviono. Pertanyaan sebagai berikut Bante. Wandami Bante, saya dari Sidoarjo Bante, dari luar kota. Di masyarakat dipercaya bahwa doa ibu bisa membawa keberuntungan bagi anaknya. Apakah benar begitu Bante? Lalu kalau doa ayah, apakah juga punya kemanjuran yang sama? Kalau ortu tidak mendoakan anak-anaknya, apakah anak-anaknya berarti tidak akan menjadi sukses? Mohon penjelasannya Bante. Iya, ini pertanyaan yang unik sekali. Doa ibu kok manjur? Nah, karena di dalam masyarakat itu dipercaya bahwa ibu itu mempunyai hubungan khusus dengan anak. Karena ketika anak di dalam kandungan ibu, darah, daging, tulang, syaraf, dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah bagian dari tubuh ibu. Sehingga ketika ibu mendoakan yang positif, itu cenderung dikatakan lebih sukses, lebih bermanfaat daripada ayah. Karena ayah perannya untuk pembentukan fisik itu sangat sedikit. Dia hanya proses pembuahan itu saja, tapi yang melanjutkan ke pembuahannya itu sampai menjadi seorang bayi, selama 9 bulan dan seterusnya, itu kan ibu. Ya, sehingga diharapkan kalau ibu marah kepada anak, jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena biasanya kata negatif dari ibu itu bisa terwujud, terkabul terhadap anak-anak. Jadi misalnya anak-anaknya tadi ya, misalnya contoh si anak yang pandai tapi tidak mau sekolah tadi misalnya, kemudian dikatakan, oh kamu ini ya anak pandai tapi nggak mau sekolah, nanti sungguhan kamu, nanti masa depanmu bodoh sungguhan kamu. Kata-kata ibu seperti itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Loh, tapi kan anaknya pandai, ya hari ini pandai, tapi satu ketika mungkin dia mengalami jatuh, mengalami kecelakaan, gegar otak, dan akhirnya nggak bisa mikir, atau ada bagian otak yang hilang, atau ada penggumpalan darah di bagian tertentu sehingga dia sudah tidak bisa mikir, jadi bodoh sungguhan. Ini bisa karena kata ibu tadi mematangkan, mengkondisikan karma buruk si anak itu berbuah. Tapi kalau anak itu tidak punya karma buruk yang mencukupi, memang kata-katanya menjadi kurang bermakna. Tapi kalau dia karma buruknya mencukupi, bisa terjadi. Makanya di dalam kisah-kisah di masyarakat kita itu kan ada cerita, misalnya malin kundang, ibu yang menyumpahin anak seperti batu dan lain sebagainya. Itu karena kekuatan kata-kata ibu itu sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu saya harapkan kalau marah dengan anak lebih baik diem, jangan mengeluarkan kata yang negatif. Nah, tapi kalau bapak gimana? Ya bapak pun ya sebaiknya jangan mengeluarkan kata negatif, karena kata negatif itu karma buruk juga. Ngapain mengharapkan anaknya menderita? Toh itu juga anaknya sendiri, penderitaan dia apakah tidak menjadi kesusahan bagi orang tua? Jadi lebih baik ya kata-kata yang positif lah yang disampaikan, walaupun sebagai ayah modalnya cuma sedikit, ya untuk pembentukan anak, tapi ya tetap kalimatnya itu ya kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Nah sekarang kalau anak nggak pernah didoain gimana ya? Ya enggak apa-apa ya, dia tetap bisa, kan dia punya karmanya sendiri, dia bisa jalani sendiri. Cuman biasanya sebagai orang tua yang baik, memberi nama itu pun adalah doa. Jadi rasanya jarang ya
anak tidak didoain orang tuanya, ini anak apa ya? Kan ini bukan anak kucing, bukan anak apa, tapi ini kan anak ini sendiri. Biasanya diberi nama Selamat misalnya. Supaya itu doa, supaya anak ini menjadi selamat dimanapun berada. Itu sudah doa sendiri. Kemudian ada anak dinamain Lestari misalnya. Ya dia supaya lestari, supaya bisa panjang usianya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya orang tua yang wajar, saya katakan wajar ya, kecuali yang tadi bertanya tadi kan pertanyaannya kan bagaimana nih kalau orang tua tidak doain? Nah ini agak kurang wajar. Tapi kalau orang tua yang wajar biasanya dia mendoakan. Bahkan kalau keluarga Buddhis waktu lahir pun, baru lahir orang tua biasanya sudah mendoakan, minimal dengan menyebut Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, atau Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Itu didoakan, dibisikkan di telinganya, supaya anak ini nanti satu ketika setelah memahami, bisa berpikir dengan lebih jelas, dia nanti bisa punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu juga doa. Tidak terus anak dibiarkan, digeletakkan seperti anak kucing, tidak. Itu juga didoain. Ya, jadi ibu baiknya mendoakan yang positif, bapak juga mendoakan yang positif, bahkan begitu lahir, bapak dan ibu juga boleh mendoakan yang positif, minimal membacakan Namo Tassa dan seterusnya, atau Budang, Dhammang, Sanggang, Saranang Gacami. Karena itu yang akan mendukung, mendorong anak menjadi anak yang baik untuk di masa depan. Doa orang tua menjadi jalan, membuka jalan anak untuk mencapai kebahagiaan. Doa orang tua yang positif membuka jalan anak menuju ke kebahagiaan. Begitu, Saudara Astika, jawaban pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Sudah cukup banyak pertanyaan yang terjawab. Mudah-mudahan penanya yang lain juga punya pertanyaan yang mirip sehingga juga terjawab. Keseluruhan ada sekitar 175 partisipan Bante dari channel YouTube via aplikasi Zoom dan yang hadir fisik di Dhammasala ini. Ya mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini tentang peran anak dalam keluarga Buddhis memberikan manfaat bagi semuanya dan tidak tertutup kemungkinan dengan rekaman dari YouTube bisa kita sebarkan kepada rekan-rekan yang lain yang tidak berkesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti. Baik Bante, karena waktu juga sudah mulai larut, sebelum saya sampai kepada resume pembahasan kita kali ini, mungkin Bante ingin menyampaikan dulu closing statement atau pernyataan penutup sebagai gongnya dari bincang dhamma kita malam hari ini Bante. Silakan Bante. Baik, yang pertama tentu dari sudut orang tua dulu, bahwa orang tua hendaknya waktu menikah di dalam konsep Buddhis, anak itu adalah konsekuensi logis pernikahan, bukan keharusan. Sehingga orang tua ketika menikah tidak harus punya target pernikahan ini harus punya anak, enggak. Tetapi biarlah kita menikah itu karena punya teman hidup, dan kalaupun ada anak ini menjadi konsekuensi logis suatu pernikahan. Kemudian yang kedua dari sudut pandang anak, melihat orang tua, kemudian orang tua merawat anak, jangan dianggap itu sebagai, iya ini kan seharusnya kamu melakukan seperti itu, dan aku tidak perlu harus membalas jasamu. Enggak. Saya kan tidak pernah minta dilahirkan, jadi kalau kamu sudah melahirkan aku, ya kamu rawat aku, tapi aku tidak harus membalas jasa perilaku baikmu. Enggak. Di dalam Dhamma, kita sebagai anak harusnya merenungkan bahwa binatang pun ketika dia dikasih makan, dia bisa menjaga. Kalau binatang misalnya yang paling gampang adalah anjing, ya saya tidak menyamakan anak sebagai anjing, tapi ini sebagai contoh yang mudah kita lihat di dalam masyarakat. Binatang yang namanya anjing saja kalau dikasih makan terus,
dia itu bisa menjaga yang punya, yang ngasih makan. Sehingga yang ngasih makan ketika diganggu orang, dia bisa menggonggong, dia bisa menggigit, dan lain sebagainya, menjaga. Nah, kita manusia, kita yang berbudi, kita yang bisa berpikir, bahkan kita yang mengenal dharma. Kita bukan hanya dikasih makan saja oleh orang tua, kita juga diberi pendidikan. Orang tua mengajarkan kita bagaimana sopan santun, bagaimana kita berperilaku yang layak di masyarakat dan sebagainya, bagaimana kita berbahasa dan lain sebagainya. Maka tentu kita jangan sampai tidak membalas jasa orang tua. Ya, kita punya hak untuk dirawat orang tua, tapi kita juga punya kewajiban untuk membalas jasa orang tua, membahagiakan orang tua, menjaga nama baik orang tua. Ini adalah salah satu kewajiban yang kita harus kerjakan, sehingga kita jangan hanya menuntut hak kita, tapi juga kita menjalankan kewajiban, sehingga orang tua tidak pernah nyesel melahirkan kita, karena kita menjadi anak yang berbakti, kita menjadi anak yang baik, apalagi kita menjalankan hidup sesuai dengan dharma, selalu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian dan kegelapan batin, untuk menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan menyucikan pikiran, sehingga kemanapun kita pergi, kita menjadi anak yang baik, mengangkat nama baik orang tua, bahkan leluhur-leluhur kita. Inilah yang menjadi tugas kita, inilah yang menjadi peranan kita sebagai anak di dalam keluarga Buddhis. Semoga ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.